Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rotasi materi terakhir kita di ilmu informasi. Nah, di sini ada ketentuan dan sifat-sifat sederhana dari putaran atau rotasi. Yang pertama ada pengertian sudut berarah. Di sini sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain ditentukan sebagai kaki akhir. Jadi di sini misalkan ada sebuah sudut di sini. Jadi dia garis berarah dan satu sebagai di sini kaki awal dan yang lain sebagai kaki akhir. Untuk melambangkan bahwa satu sudut, misalnya sudut ABC, adalah suatu sudut berarah dengan sinar B ke A sebagai kaki awal dan sinar B ke C sebagai kaki akhir. Misalkan di sini ada B, A, C, sehingga B ke A ini sebagai kaki awal, B ke C sebagai kaki akhir dengan arahnya masing-masing. Biasa ditulis dengan lambang seperti ini. Jadi ada beberapa buku yang dengan sudut diberi sudut tapi ada tanda arahnya. Ada yang menuliskan dengan lambang seperti yang saya gambarkan ini. Jadi kita gunakan ini. Artinya kalau ada lambang seperti ini, artinya sudut berarah dari ABC. Lambang sudut berarah BAC adalah satu sudut berarah dengan kaki awal BC dan kaki akhir BA. Ini kebalikannya kalau BAC. Ya. Untuk melambangkan besarnya sebuah sudut berarah, kita tentukan hal-hal berikut. Besar sudut berarah ABC sama dengan besar sudut berarah ABC apabila orientasi ganda BAC adalah positif. Nah, kita ingat kembali di isometri. Kalau positif itu berarti arahnya bagaimana? Apakah searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam? Sampai masih ingat? Ini saya matikan gambar dulu ya, karena sinyal kok unstable. Oke. Monggo siapa yang masih ingat? Kalau orientasinya positif, berarti arahnya dia searah atau berlawanan arah jarum jam. Monggo siapa yang masih ingat? Mungkin Mbak Sani bisa diaktifkan speakernya. Oke, Pak. Oke, kalau dia positif, berarti orientasinya searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ingat kembali materi isometri dulu. Bagaimana? Masih isometri? Apakah sudah di luar kepala? Bagaimana? Sudah ingatkah? Searah, Pak. Kalau positif searah? Iya. Yakin? Kurang yakin. Searah atau berlawanan? Nah, untuk meyakinkan, bisa minta tolong bantuan temannya Mbak Sani. Mungkin kita tahu bantuan siapa, monggo. Mbak Desi, Pak. Oke, Mbak Desi, monggo dibantu Mbak Sani. Kalau orientasinya dia positif, berarti dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sedikit lupa, Pak. Kayaknya searah, Pak. Monggo, searah atau berlawanan. Kita ingat kembali materi isometri karena akan digunakan di sini. Bagaimana Mbak Desi? Searah atau berlawanan untuk yang positif? Searah, Pak. Searah. Mungkin satu lagi. Mbak Desi minta tolong siapa Mbak Desi?
Nanti kita bahas. Saya belum membenarkan atau menyalahkan. Monggo Mbak Desi, mungkin minta tolong satu lagi siapa yang bisa membantu Aunia. pendapatnya. Monggo Mbak Aunia, diaktifkan speakernya. Iya, Pak. Kalau dia positif, berarti arahnya bagaimana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Searah jarum jam, Pak. Searah jarum jam. Baik, jadi dari Mbak Sani, Mbak Desi, dan Mbak Onia menyatakan bahwa kalau orientasinya adalah positif, maka dia searah jarum jam. Nah, baik kita bahas bersama bahwa apabila orientasi dia positif, berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Nah, ini benar-benar di luar kepala semua, gitu. Jadi sudut berarah ABC sama dengan besar sudut berarah ABC, artinya positif di sini, ya. Apabila orientasinya yaitu positif, artinya dia nanti berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian kalau besar sudut berarahnya AC sama dengan min atau negatif besar sudut ABC, apabila orientasi gandanya adalah negatif. Nah, kalau negatif searah jarum jam. Ya, jadi ingat kembali bahwa positif itu berlawanan, kalau negatif itu searah jarum jam. Oke. Jadi ini kenapa saya tekankan? Karena akan kita gunakan di materi pada hari ini. Nah, kita lanjut di sini. Yang pertama, gambar ini, yaitu besar sudut ABC. Nah, bisa dilihat di situ, apakah nilainya positif atau negatif. Jadi kita di sini kita lihat, untuk menentukan dia positif atau negatif, kita lihat arahnya. Nah, yang pertama ini, sudut ABC, arahnya ke sini, artinya apa dia? Berlawanan atau searah jarum jam yang ini? Berlawanan, Pak. Berlawanan, baik. Kalau berlawanan artinya dia bernilai positif. Jadi ini diarahnya positif ke sini. Kemudian yang kedua, dia arahnya kebalikannya tadi. Nah, dia searah jarum jam, maka nilai ini positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif, Pak. Negatif. Jadi di sini ada negatifnya. Min 45. Kemudian gambar yang ketiga ini, kita lihat arahnya. Dia berlawanan arah jarum jam. Berarti dia bernilai positif. Kemudian yang gambar keempat, kita lihat arahnya. Nah, dia searah atau berlawanan dengan arah jarum jam? Searah. Searah, Pak. Searah. Oke, maka nah dia searah nilainya negatif. Kemudian gambar yang kelima, ya dengan arah ke sini, maka dia searah atau berlawanan. Searah. Kalau searah berarti nilainya bagaimana? Negatif. Oke, negatif berarti min 150. Kemudian gambar keenam di sini arahnya Berlawanan. dia berlawanan arah jarum jam, maka dia positif. Nah, kenapa di sini saya tekankan ini biar teman-teman teringat kembali. Kalau bingung Pak searah dan berlawanan bagaimana? Lihat jam tangan atau mungkin jam dindingnya ada di rumah. Nah, dia jarumnya arahnya kemana? Nah, kita bisa menentukan di situ. Jadi apabila sudut ABC sebuah sudut, maka sudut ABC sama dengan sudut CBA. Artinya kalau kita ada sebuah sudut,
Misalkan di sini A, B, C, sajikan. Maka sudut, oh kebalik benar. Oke. Maka sudut ABC sama dengan sudut CBA kalau kita bicara sudut. Tapi kalau kita bicara sudut berarah, maka besar sudut ABC dengan CBA itu sudah berbeda nilainya. Jadi kalau kita lihat sudut berarah, artinya ada arahnya. Sehingga besar sudut ABC dia mengarah ke sini, maka sama dengan CBA dia kebalikannya. Jadi ingat orientasi langsung dan orientasi lawan dulu ya. Jadi yang dari positif atau dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Nah, kalau dari positif ke positif atau negatif ke negatif dinamakan isometri langsung dulu ya. Nah, kemudian kalau mengubah orientasi dari positif menjadi negatif atau sebaliknya dari negatif menjadi positif, maka dinamakan isometri lawan. Nah, kita gunakan di sini bahwa besar sudut berarah ABC sama dengan besar sudut berarah CBA, berarti kebalikannya ya. Jadi di sini dia mengubah orientasi. Ini disebabkan orientasi ganda BAC selalu berlawanan dengan BCA. Nah, kalau di sini ABC itu berlawanan dengan CBA. Misalkan ABC arahnya ke sini. Nah, CBA arahnya ke sini. Sehingga dia berlawanan arah orientasinya. Baik, kemudian berikutnya sudut antara dua garis. Apabila ada dua garis berpotongan yang tidak tegak lurus, nah ingat tidak tegak lurus, maka sudut antara kedua garis itu kita pilih sudut lancip. Sebab ada dua sudut yang bertolak belakang, satu pasang lancip dan satu pasang tumpul. Kalau kita ilustrasikan. Nah, maka di sini ada yang lancip. Di sini ada yang tumpul. Nah, kita bisa perhatikan pada gambar 2 berikut nanti bahwa besar sudut antara garis S dan garis T adalah 70. Sedangkan besar sudut antara S dan U adalah 80. Nah, kita lihat gambar ini, gambar 2. Bahwa tadi besar sudut antara garis S, ini garis S, ini garis T, ini garis U. Antara garis S dan T ini tadi kira 70 derajat. Sedangkan besar sudut antara S dan U berarti ini S dan U dia 80 derajat. Nah, dari sini 80 derajat. Kenapa 80? Kita lihat di sini kita 30, maka karena dia sudut pelurus yaitu 180 kurang 70 kurangi 30, sehingga di sini dia 80 derajat. Nah, kemudian kita akan lebih merinci sudut antara dua garis sebagai berikut. Andaikan garis S dan garis T berpotongan di titik A. Di gambar 3 tadi, yang ini nggih. Nah. Kemudian andaikan P sebuah titik pada S, sedangkan B dan C 2 titik pada T, sehingga A terletak antara B dan C.
Jika sudut PAB lancip, maka dikatakan bahwa sudut dari S ke T adalah sudut PAB. Jika PAB tumpul, maka sudut dari S ke T adalah PAC. Kita gambar. Ada garis S di sini dan garis T. Perpotongannya di sebuah titik dinamakan titik A. Kemudian ada dua buah titik pada T, garis T, di antara A, yaitu di sini ada B dan C. Misalnya C saya ambilkan di sini, B saya ambilkan di bawah. Maka kemudian ada titik P tadi diketahui, maka sudut PAB di sini yaitu lancip. Maka dikatakan dari S ke T adalah sudut PAB. Dari S ke T. Kemudian jika PAB tumpul, maka dari S ke T ini adalah sudut PAC. Ini ilustrasi gambar dari pernyataan tadi ini. Pada gambar 3, jika besar sudut PAB 150 derajat, maka besar sudut dari S ke T adalah min 30 derajat. Karena kebalikannya ya. Sedangkan besarnya sudut dari T ke S adalah CAP yaitu 30 derajat. Jadi kita melihatnya dari arahnya. Nah, kita lihat arahnya di sini. Bahwa misalkan di sini dari PAB 150 misalkan di sini ya. Maka besar sudut dari S ke T adalah min 30 yang ini. Kenapa min 30? Karena dia searah jarum jam. Jadi min itu bukan berarti dia negatif, tapi dia arahnya berlawanan atau searah jam. Jadi kalau negatif atau min berarti dia searah jarum jam. Nah, sedangkan sudut dari T ke S adalah 30 derajat, artinya kebalikannya. T ke S, ceret. Nah, maka dia bernilai positif. Kenapa? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Kalau ini searah jarum jam. Oke, pada gambar 4 atau yang di samping ini, kita dapat melihat bahwa sudut dari S ke T, ini ada garis S, garis T, dan garis U. Sudut dari S ke T, berarti ini S ke T adalah 70 derajat. Karena apa? Dia berlawanan dari S ke T. Kemudian dari S ke U, ini S, ini U. Berarti S ke U, dia searah. Maka dinilai negatif. Kemudian dari ke T, ini U ke T. Maka arahnya ke sini. Dia juga searah, berarti dia negatif. Ini 30. Ini 80. Ini 80. Oke. Sehingga di sini dapat katakan bahwa sudut berarah dari satu garis ke garis lain dapat berkisar antara min 90 hingga 90. Sedangkan sudut antara dua garis, nah kita dua garis, dapat berkisar antara 0 dan 90 derajat. Dapat dikatakan bahwa sudut berarah dari satu garis ke garis lain dapat berkisar dari 90 sampai 90 derajat.
Sedangkan sudut arah dua garis dapat berkisar antara 0 dan 90 derajat. Dengan didasari oleh sudut-sudut berarah di atas, kita sekarang dapat menyelidiki lebih lanjut hasil kali refleksi. Nah, ini ya. Sekali refleksi-refleksi yang sumbu-sumbunya tidak saling tegak lurus dan juga tidak sejajar. Sifat ini dituangkan dalam teorema berikut. Jadi ini yang selain tegak lurus dan sejajar, yang tegak lurus sudah kita bahas kemarin, yaitu dari putaran, kemudian dari yang sejajar yaitu dari geseran. Nah, sekarang kita yang tidak tegak lurus ataupun sejajar. Ini teorema. Andaikan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan titik A, maka besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut QAQ double aksen dengan P double aksen yaitu MTMSP dan Q double aksen MTMSQ. Jadi kalau kita ilustrasikan gambarnya secara sederhana, ada dua garis S dan T misalkan. Ini garis T misalkan, kemudian ini garis S, nah, dan perpotongannya di titik A. Oke, ini ilustrasi gambarnya dari diketahui. Kasus yang pertama, andaikan P dan K terletak pada garis S. Ini garis T, garis S. Andaikan kita ambil dua titik yang berbeda dengan A, yaitu P dan K juga berbeda. P di sini, K di sini. Sehingga tadi dengan konsep bahwa MTMS ini, maka titik P, karena di sini P berarti MTS P. Nah, P dicerminkan sama dengan P aksen ini sendiri. Kemudian P aksen ini dicerminkan terhadap T yaitu P double aksen. Begitu juga untuk yang K dicerminkan terhadap garis S yaitu sama dengan K aksen. Kemudian dicerminkan terhadap garis T dapatkan K double aksen. Nah, maka MT MSA sama dengan A aksen di sini sama dengan A aksen sama dengan A double aksen. Sebut peta A double aksen, jadi A double aksen sama dengan A atau sama dengan A aksen. Oleh karena MT MS sebuah isometri, maka P double aksen, K double aksen, dan A double aksen sama dengan pada satu garis yang melalui titik A, sehingga sudut PAP double aksen sama dengan KA K double aksen. Jadi PAP double aksen sama dengan KAK double aksen. Kemudian apabila P di luar garis S, relatif satu di luar garis. Apabila P di luar garis S dan karena besar sudut-sudut tidak berubah terus isometri, maka besar sudut P adalah sudut P double aksen. Ini saya akan ambilkan titik P di luar garis S.
Ini P di luar garis S. Maka saat kita eksperimenkan terhadap garis S, maka dapatkan P aksen. Kemudian P aksen ini dari garis T dapatkan P aksen. Nah, kita lihat di sini, nggih. Maka tadi bahwa PAK kalau kita hubungkan ini, nggih. Nah, artinya PAK sama dengan P double aksen A K double aksen. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Nah, ini nggih. P AK dengan P double aksen A K double aksen. Oleh karena komposit atau hasil kali berefleksi garis adalah sebuah simetri langsung, maka orientasi ganda APK sama dengan orientasi ganda AP double aksen kali sudut PAK sama dengan besar sudut aksen AK double. Yang ini ya. Apabila kedudukan P seperti dalam gambar 4.B. Ini ya. Maka besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut PAK. Ditambah AP double aksen. Nah, kita lihat bahwa besar sudut PA double aksen sama dengan besar sudut PAK ditambah besar sudut KAP double aksen. Jadi di sini sudut jadi di sini besar sudut PAP aksen P A P double aksen sama dengan besar sudut PAK ini tambah besar sudut KAP double aksen. KAP double aksen. Sedangkan besar sudut KAK double aksen sama dengan besar sudut KAP double aksen tambah besar sudut P double aksen AK double aksen, sehingga besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut KAK double aksen. Jadi kalau kita lihat gambarnya, bahwa sudut besar sudut KAK double aksen, KAK double aksen sama dengan besar sudut KAP double aksen, ini KAP double aksen ditambah besar sudut P double aksen AK double aksen tambah P double aksen AK double aksen, sehingga jelas PAP double aksen sama dengan
KAK double aksen. Ini. Nah, kemudian kasus ketiga dengan cara yang serupa untuk kedudukan P seperti pada gambar 4.c ini, di sini letaknya nggih. Dapat pula dibuktikan bahwa besar sudut PAP double aksen kalau kita hubungkan. Nah, sama dengan KAK double aksen. Nah, kita coba untuk menunjukkannya. Nah, P di luar garis S dan P juga di luar garis T. Nah, kita dengan bentukan sudut, misalkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudut A1 sama dengan sudut A2. Kenapa? Karena di sini kan dia membagi sudut sama besar di sininya. Kemudian sudut A1 tambah sudut A2 tambah sudut A3 sama dengan sudut A4. Jadi A1, A2, A3 sama dengan sudut A4. Nah, dia siku-siku. Sudut A5 sama dengan sudut A6. A5 sama dengan sudut A6. Sudut A5 sama dengan sudut A2 tambah sudut A3. A5 sama dengan sudut A2 tambah sudut A3. Maka sudut PAP double aksen sama dengan sudut A3 tambah sudut A4. Tarik garis A double aksen. Dari 1 dan 2 yang ini 1 dan 2 diperoleh sudut A1 tambah sudut A5 sama dengan sudut A4. Bernama 4. Kemudian dari 4 disubstitusikan ke 3. Bahwa A1 tambah sudut A5 sama dengan sudut A4 sama dengan di sini bahwa PAP double aksen yaitu sudut A3 tambah sudut A1 tambah sudut A5. Sudut A3 tambah sudut A2 tambah sudut A5 karena A1 sama dengan A2. Nah, A2 tambah A3 sendiri yaitu sudut A5. Sudut A5 tambah sudut A5. Nah, sudut A5 sendiri jadi sama dengan sudut A6 ini. Jadi sudut A5 tambah sudut A6 sama dengan sudut KAK double aksen ini. KAK double aksen A5 tambah sudut A6. Nah, kemudian ada cara lain untuk menunjukkannya. Ini lebih sederhana. Kalau melihat gambarnya sedikit rumit, tapi lebih sederhana sebenarnya. Nah, jadi untuk P sama dengan A, kita peroleh di sini bahwa besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut KAK double aksen. Dengan analogi ini, maka untuk TQ, sudut QAQ double aksen sama dengan sudut KAK double aksen besarnya. Sehingga besar sudut QAQ double aksen sama dengan besar sudut PAP double aksen. Jadi transformasi MT/MS setiap titik, nah ini setiap titik berputar dengan sudut berarah yang sama mengelilingi titik yang sama. Kemudian ada cara lain. Diketahui garis S terlebih dahulu di sini ya, dan garis T. Jadi asal muasal gambar ini T dan garis S. Nah, kemudian ada titik P dan titik Q. Ada titik P di sini dan titik Q. Nah, masing-masing dicerminkan terhadap garis S. Maka dapatkan P aksen dan Q aksen.
Kemudian P aksen ini dan Q aksen dicerminkan tetap garis T. Diperoleh P double aksen dan Q double aksen. Nah, kita lihat sudut-sudutnya, pembentuknya dari P ke P aksen di sini yaitu sudut. Saya namakan theta 1. Kemudian di sini saya namakan theta 2. Kemudian P aksen ke P double aksen di sini ada 2 sudut. Saya namakan di sini theta 2, di sini theta 2. Kemudian untuk yang Q ke Q aksen kita beri nama misalkan alfa 1, alfa 1. Dari Q aksen menuju ke Q double aksen melalui garis T, maka di sini ada alfa 2, alfa 2, nama sudutnya. Nah, di sini bisa jadi dari S ke T, kita namakan yaitu alfa, di mana untuk alfa ini ada theta 1, theta 2, kemudian alfa 1 juga alfa 2. Nah, maka di sini MT MSP sama dengan P double aksen tadi ini. Itu juga untuk yang MT MSP sama dengan Q double aksen. Akan tunjukkan besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut QAQ double aksen. Di sini besar sudut PAP double aksen kita lihat. PAP double aksen yaitu theta 1 tambah theta 1 tambah theta 2 tambah theta 2. Sehingga sama dengan 2 kali theta 1 tambah theta 2 sama dengan 2 alfa. Karena tadi theta 1 tambah theta 2 yaitu sama dengan alfa. Kemudian untuk yang besar sudut QAQ double aksen juga sama. Di sini kita lihat alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 2. Sehingga di sini alfa 1 tambah alfa 1 tambah alfa 2 tambah alfa 2. Sehingga 2 kali alfa 1 plus alfa 2 sama 2 kali alfa. Artinya di sini sama dengan besar sudut PAP double aksen. Kesimpulannya besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut QAQ double aksen. Nah, kemudian ada definisi dari rotasi. Andaikan A sebuah titik dan psi, nah ini misalnya psi, ya, sebuah bilangan yang memenuhi min 180 derajat sampai 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan. RAC, artinya rotasi dari titik A dengan C-nya itu derajat ya, dengan berapa derajat nantinya, dari V asal ke V hasil. Yang ditentukan sebagai berikut. Bahwa RAC dari titik A sama dengan A. Artinya di sini misalkan sebagai contoh, bahwa RA si A sama dengan A. Misalkan ada contoh rotasi dari titik A sejauh 60 derajat. Misalkan dari titik P. Jadi ada titik A dan titik P. Nah, titik A ini akan diputar dari titik P sejauh 60 derajat. Karena di sisi positif, maka di arahnya berlawanan ke sini. Berarti di
Di sini P aksen dengan 60 derajat. Nah, misalkan contoh lagi, rotasi dari titik A min 30 derajat dari P, misalkan. Ini titik A, titik P. Nah, karena di sini negatif, dia searah jarum jam, berarti arahnya ke sini. Berarti misalkan di sini 30-nya. Nah, ini maka 30 derajat. Jadi kita melihatnya dari arahnya. Jadi ini definisi pertama, ya. Melihatnya arahnya kalau dia positif berarti berlawanan arah jarum jam, kalau negatif dia searah jarum jam. Kemudian jika P tidak sama dengan A, maka RAC P sama dengan P double aksen, sehingga besar sudut PAP double aksen sama dengan C dan AP aksen sama dengan AP. Oke, kita teorema. Jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah psi, maka RAPSI sama dengan MTMS. Kita lihat gambarnya di sini, ada garis S dan garis T yang berpotongan di titik A. Kemudian kita ambil dua titik di S, yaitu titik P dan K. Nah, untuk K di sini kita cerminkan dalam garis S sama dengan K aksen. Untuk P sama dengan P aksen, ini K double aksen, ini P double aksen. Kemudian K aksen ini dicerminkan dalam garis T dapatkan K double aksen. P aksen dicerminkan dalam garis T dapatkan P double aksen. Nah, kita akan menunjukkan bahwa RAC MTMS. Andaikan sebuah titik P tidak sama dengan A dan titik K tidak sama dengan A pada S tadi sudah kita buatkan. Andaikan K aksen sama K double aksen ini, ya. Kurang aksen. MTMSK dan besar sudut KAK double aksen sama dengan 2 kali setengah psi sama dengan C. Kita lihat KAK double aksen, kalau kita tarik garis. Terus ini jaraknya setengah C. Karena dari garis S kita adalah setengah psi ini, ya. Maka 2 kali setengah psi sama dengan C. Jika P double aksen MTMSP, maka menurut teorema besar sudut PAP double aksen sama dengan KAK double aksen. Sehingga besar sudut PAP aksen sama dengan psi. PAP double aksen, nah ini. Berhubung A aksen sama dengan MTMSA sama dengan A, dan MTMS sebuah simetri, maka P aksen A aksen sama dengan PA. Atau PA sama dengan P aksen A. Menurut ketentuan, maka MTMS sama dengan M. Menurut teorema di atas, komposit atau hasil kali dua refleksi terhadap dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus adalah sebuah rotasi dengan titik potong kedua garis itu sebagai pusat, sehingga ada dua akibat, yaitu hasil kali dua refleksi pada dua garis adalah satu rotasi atau translasi. Kemudian setiap rotasi adalah isometri langsung.
Oke, kemudian di sini hasil kali 2 rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Kita lihat di sini ada yang menyanyi ya. Andaikan ada rotasi RA C1 dan RB C2, kita tarik garis AB ini, garis dari AB. Sudut XAY sama dengan XAZ. Sudut XAY ini sama dengan bisa sudut XAZ. Sama dengan setengah C1. Jadi ini besarnya setengah C1. Maka RA C1 sama dengan MSMT dan RB C2 sama dengan MUMS. Kita lihat di sini gambarnya. Garis S, T, dan U. Oke. Jadi RB C2 kali RB C1 sama dengan MUMS kali MSMT. MS dengan MS akan menjadi identitas sehingga diperoleh MUMT. Jika U sejajar T, maka RB C2 kali RA C1 adalah geseran jika dia sejajar. Jika U dan T berpotongan di C, maka UT merupakan rotasi yang berpusat di C. Nah ini ya, US, yang misalkan di sini ada di C, maka dia merupakan rotasi di garis T. Jadi RB C2 kali RA C1 sama dengan RCC. Jadi ini kesimpulannya. Jadi jika misalnya lagi jika U dan T berpotongan, U dan T berpotongan di C, maka MUMT adalah rotasi yang berpusat di C. Jadi sama dengan C aksen sama dengan C double aksen. Karena apa? C dicerminkan dari garis T, yaitu C sendiri, kemudian dari garis U juga dirinya sendiri. Nah, bagaimana hubungan C1, C2, dan C? Nah, kita bisa berpatokan di sini. Jika nilai C1 tambah C2 yaitu di antara 0 sampai 180, kita gunakan ini rumusnya nanti. Jika dia lebih dari 180, maka rumusnya ini C sama dengan C1 tambah C2 kurang 160 derajat. Kemudian C1 tambah C2 kurang dari 180, kita gunakan rumusnya ini. Dan dia sama dengan 0, maka dia pasti sejajar. Karena sejajar dia pasti translasi. Nah, sebagai contoh, diketahui titik A, titik B, A tidak sama dengan B, tentukan C dan C. Jika RC C sama dengan R BC2 kali RAC1, di mana diketahui misalkan C1 30, C2-nya 135, kita jumlahkan, bahwa C sama dengan 30 tambah 135. Di asal muasal di sini yaitu C sama dengan C1 tambah C2. Nah, kita lihat hasilnya 165. Berarti dia di sini di antara 0 sampai 180. Maka kita gunakan ini 30 tambah 135 sama dengan 165. Maka RC 165.
Nah, kita perlu menggambarkan. Untuk menentukan C, maka perlu dilukis terlebih dahulu. Nah, kita diketahui tadi titik A dan titik B. A dan B di sini, tarik garis. Kemudian kita lihat di sini yaitu 135. Artinya di sini kita melihat C1 sama dengan setengah, C1 sama dengan berarti setengah dari 30 sama dengan 15. Kemudian ini yang A, kemudian si yang B, setengah C2 sama dengan setengah kali 135. Nah, sama dengan yaitu 67,2. Nah, kita dapatkan masing-masing si A dan si B-nya. Nah, tadi kita tarik garis, tadi ada A dan ada B. Si B-nya, si A-nya di sini yaitu 15. Dia bernilai positif, berarti arahnya berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini. Jadi saya buatkan nanti arahnya ke sini. Kemudian dari B juga sama, dia positif, berarti berlawanan dengan arah jarum jam, berarti ke sini. Berarti di sini 15. Terus 67,5. Sehingga di sini karena dia 180 derajat tinggal dikurangi 15, 67,5 oh ini kurang tepat perhitungannya ya. Maka ini perpotongannya yaitu titik C. C itu yaitu berarti setengah C dari 165. Yaitu 182,5. Oke, baik. Itu sekiranya bisa saya jelaskan. Monggo kalau ada yang disampaikan atau ada ditanyakan. Silakan, monggo saya persilakan kalau ada disampaikan atau ditanyakan. Mohon maaf, tadi saya matikan kamera karena ada sinyal saya unstable gitu. Jadi saya matikan daripada nanti ngehang. Ngehang dalam artian zoom-nya yang nanti lockout sendiri. Monggo silakan kalau ada yang disampaikan atau tanyakan. Bagaimana? Belum ada. Halo Pak, belum ada. Belum ada, Halo. Pak. Belum ada, Pak. Oke, ada. Belum ada? Belum ada. Baik, kalau belum ada, kita nanti lanjut di forum. Belum ada gitu ya. Kalau belum ada, kita lanjut di forum diskusi. Nanti saya buatkan thread-nya dan silakan nanti teman-teman diskusi di situ. Tentunya diskusinya dari tugas akhir yang sudah saya share juga. Jadi mungkin nanti saya cek juga di situ sebagai nilai keaktifan dari teman-teman juga. Oke, saya tawarkan sekali lagi, monggo kalau ada pertanyaan atau yang disampaikan. Jika belum ada, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan juga bisa dipahami dan dimengerti. Dan nanti untuk lebih lanjut lagi, kita ketemu di forum diskusi, silakan nanti diskusikan dari permasalahan yang ada di tugas akhir.
Demikian dari saya. Jika ada kekurangan, saya maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.